Dalam tatanan budaya Sunda, ada istilah pamali yang biasa diucapkan oleh nenek kakek kita. Hingga saat ini di berbagai daerah Jawa Barat masih menggunakan istilah ini untuk meminta anak atau sanak saudara untuk tidak melakukan sesuatu hal yang dilarang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pamali artinya adalah pantangan atau larangan berdasarkan adat. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Sunda, kata pamali adalah larangan sepuh anu maksudna teu meunang ngalakukeun hiji pagawean lantaran sok aya matakna, yang dalam bahasa Indonesia berarti tidak boleh melakukan perbuatan tertentu karena nanti akan ada akibatnya. Bagi masyarakat Sunda, sebagai bentuk penghormatan atas leluhur biasanya masih menggunakan kebiasaan pamali ini. Orang tua kita yang biasa mengucapkan pamali bermaksud untuk membuat kita lebih tertata dan teratur di berbagai kebiasaan. Pamali ini juga sering dikaitkan dengan hal mistis. Padahal, makna di balik pamali ini jauh dari hal mistis. Malahan, kebiasaan menggunakan istilah pamali ini lebih kepada nilai-nilai moral dan agar setiap orang memiliki kebiasaan yang baik dalam tingkah laku sehari-hari. Berikut ini adalah berbagai makna pamali yang memiliki arti berbagai kebaikan untuk diri sendiri. Yang pertama ada istilah pamali, ulah dahar bari ditanggeuy, bisi Dewi Padi ngambek. Artinya, jangan makan dengan piring di tangan, nanti Dewi Padi marah. Dalam istilah pamali ini, memiliki makna akan nilai-nilai etika, pendidikan, dan juga kepercayaan. Dari segi etika sendiri, tidak pantas dan tidak sopan apabila makan sambil memegang piring di tangan. Dan dari segi pendidikan, apabila makan sambil memegang piring di tangan, akan menambah resiko piring tersebut akan jatuh. Sehingga, akan jauh lebih baik jika makan di tempat yang bisa berfungsi juga sebagai tatakan, seperti meja, dan bagi beberapa orang, ada yang sambil duduk di lantai dengan piring yang juga diletakkan di lantai. Ada juga kepercayaan, jika makan dengan meletakkan piring di tangan, hal itu berarti dianggap tidak menghormati Dewi Sri Pohaci, yang memberikan hasil kekayaan alam di masyarakat suku Sunda zaman dulu. Ulah osok ngegelan kuku, bisi pondok umur. Artinya, jangan suka menggigit kuku, nanti mempunyai umur pendek. Maksud pamali ini adalah untuk mengajarkan anak-anaknya untuk tidak menggigit kuku. Dari segi etika, memang terlihat tidak sopan jika seseorang suka menggigit kuku. Untuk anak-anak sendiri, perilaku seperti ini tidak baik, karena jika kebiasaan tersebut terus dilakukan, kuku anak tersebut akan rusak dan melukai kukunya. Dan jika anak suka menggigit kuku, apalagi kalau kuku anak tersebut kotor, maka dikhawatirkan kotoran tersebut akan termakan oleh anak. Dan jika anak suka bermain dengan tanah, dikhawatirkan juga anak tersebut terjangkit berbagai macam penyakit. Ulah dahar tungir ayam, bisi maot ngolakene. Artinya, jangan makan patat ayam, nanti meninggal masih muda. Maksud pamali tersebut, mengajarkan untuk tidak sering memakan daging patat ayam. Secara sains dan medis, karena patat ayam sangat mengandung banyak lemak, sehingga apabila dikonsumsi dengan jumlah yang banyak, bisa menimbulkan kolesterol dan tidak baik untuk kesehatan, terutama bagi anak-anak. Ulah ulin wanci maghrib, bisi diculik kujurik. Artinya, jangan bermain setelah maghrib, nanti diculik oleh hantu. Di beberapa masyarakat Sunda juga sering menggunakan tokoh kalong wewe sebagai pengganti hantu, karena kalong wewe dipercaya suka menculik anak kecil. Dan dalam kehidupan nyata, maksud pamali ini adalah untuk mengajarkan para orang tua untuk tidak mengajarkan anaknya bermain di luar setelah maghrib. Karena selain ditakutkan akan semakin larut, juga waktu setelah maghrib biasanya dipakai masyarakat muslim untuk mengaji. Ulah sare bari disimut ku samak, bisi nitahkeun maut. Artinya, jangan tidur sambil diselimuti oleh tikar, nanti sama saja dengan menyuruh meninggal. Pamali ini mengajarkan, memang tidak pantas kalau tertidur diselimuti oleh tikar, karena nanti saat tertidur tidak akan nyenyak. Secara adab lainnya, adalah jika tidur dengan diselimuti oleh tikar, menandakan seperti orang yang dibungkus oleh kain kafan, sehingga seperti orang yang meninggal. Karena itu, tidurlah sesuai di mana tempat yang seharusnya. Ulah dahar bari sare, bisi gede hulu, yang artinya jangan makan sambil tiduran, nanti kepalanya besar. Hal ini dilakukan orang tua untuk memberitahukan kepada anak apabila makan sambil tidur, makanan yang dimakannya tidak akan sampai ke dalam perut. Akan tetapi makanannya akan sampai ke dalam kepala, sehingga kepalanya nanti akan besar karena dipenuhi oleh makanan. Secara logis, pamali ini mengajarkan kita untuk memiliki adab ketika makan, dan akan terkesan sangat tidak sopan jika makan sambil tiduran. Dan dari segi kesehatan juga, dikhawatirkan jika makan sambil tiduran, maka proses makan untuk sampai ke lambung juga tidak akan lancar, dan dikhawatirkan tersedak.
Ulah ngadahar cau pang sisina, bisi kapohokeun. Artinya, jangan makan pisang yang paling ujung, nanti suka jadi dilupakan oleh orang. Kalimat pamali ini memiliki makna makanlah mulai dari yang kecil terlebih dahulu, lalu baru boleh makan yang ukurannya besar. Dengan pamali ini, seolah anak diajarkan untuk tidak rakus dalam memilih sesuatu. Ulah ngadiukan bantal, bisi bisul. Artinya, jangan menduduki bantal, nanti suka bisul. Kata pamali ini pasti sering sekali kita dengar, bukan? Pamali ini berasal dari etika untuk tidak menduduki bantal yang mana bantal dipakai di kepala ketika tidur. Selain untuk menjaga tidak rusak, bagi masyarakat Sunda sendiri, kepala dianggap memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding anggota tubuh lainnya. Ulah diuk di lawang panto, bisi nongtot jodoh. Artinya, jangan duduk di depan pintu, nanti susah dapat jodoh. Istilah pamali ini memiliki makna untuk tidak duduk di depan pintu. Selain karena menghalangi jalan orang masuk ke rumah ataupun keluar, namun juga secara etika atau tata krama, hal ini terkesan tidak sopan. Nah, itu tadi adalah berbagai kalimat pamali yang sering kita dengar. Walaupun di mana kemajuan teknologi semakin maju dan modernisasi semakin gencar di mana-mana, kenyataannya, terutama di tanah Pasundan, pamali masih sering digunakan oleh orang tua untuk anaknya. Bahkan mungkin kita yang sudah sebesar ini masih terbiasa mempraktekkan istilah pamali yang diajarkan oleh orang tua kita.